Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudiana Fatona, NIM 195211161 dari kelas MBS 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok 5, yakni kedai receh Abasit. Mengenai yang pertama, ringkasan eksekutif. Ide bisnis yang kami jalankan adalah salah satu usaha kuliner yang biasa dijumpai di pinggir jalan, yaitu bakso dan pangsit. Usaha bisnis kuliner ini kami beri nama dengan kedai receh Abasit, yang mana istilah kedai itu biasa kita artikan sebagai sarana untuk tempat berjualan. Sedangkan receh sendiri diambil dari kata receh yang artinya nominal yang sangat kecil atau murah. Kemudian receh dalam bahasa gaul juga merupakan julukan untuk seseorang yang gampang tertawa. Lalu, Abasit merupakan singkatan dari kedua produk yang kami tawarkan, yakni bakso dan pangsit. Dimana dengan adanya produk yang kami tawarkan di kedai receh ini nanti dapat memberikan rasa kesenangan dan kebahagiaan tersendiri bagi konsumen. Selanjutnya untuk jenis usaha dan lokasi. Yang pertama jenis usaha. Nah, usaha kedai receh Abasit bergerak di bidang kuliner, terutama jajanan pinggir jalan yang biasa kita sebut sebagai makanan street food yang menyediakan aneka pangsit dan bakso. Kemudian untuk menghubungi kami dapat melalui akun Instagram yaitu @receh_abasit. Kemudian juga dapat dihubungi melalui WhatsApp yaitu dengan nomor 081226853828. Selanjutnya, untuk lokasi usaha, kedai receh kami didirikan di Kembangan RT 26 RW 7 Sidodadi, Masaran, Sragen. Kemudian selanjutnya mengenai prospek pengembangan usaha. Nah, prospek pengembangan usaha di sini, kedai receh memiliki prospek untuk maju ke depannya di mana karena masyarakat Indonesia sendiri memiliki kegemaran yang cukup tinggi pada makanan pedas dan unik. Makanan pedas dianggap dapat menggugah selera makan seseorang. Nah, kedepannya kami juga akan memperluas produksi dengan membuat inovasi makanan lain yang berbahan dasar pangsit dan bakso, seperti basreng, bumbu seblak, ataupun produk lainnya. Kemudian selanjutnya, yaitu latar belakang berdirinya bisnis kami ini. Yang pertama, karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang mana masyarakatnya menyukai makanan pedas, dan salah satu makanan street food pedas yang banyak diminati oleh masyarakat adalah bakso bakar. Selain bakso, pangsit juga merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia. Kulit pangsit dapat diolah atau dikreasikan menjadi beberapa olahan yang biasanya juga dapat diolah dengan cara digoreng, direbus, ataupun dikukus, dan bahkan juga ada yang dibakar. Nah, maka dari itu kami berniat untuk mendirikan usaha kuliner aneka bakso dan pangsit yang diberi nama dengan kedai receh Abasit. Usaha ini nanti bertujuan untuk menyediakan aneka olahan bakso dan pangsit yang enak, berkualitas, dan halal dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Dengan berdirinya usaha kedai receh Abasit ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya, visi dan misi usaha. Visi dari kedai receh Abasit adalah untuk menciptakan serta membangun usaha olahan pangsit dan bakso yang halal, enak, lezat, dan juga berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk misi usaha kedai receh Abasit, yang pertama, menjaga cita rasa dan kualitas yang terjamin. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, melakukan inovasi untuk meningkatkan prospek kerja. Kemudian ada juga menjaga kebersihan tempat produksi dan menjamin kualitas bahan baku. Lalu menentukan harga jual yang dapat dijangkau dari berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya, analisis strategis. Analisis strategis itu sendiri ada dua, yakni analisis eksternal dan juga internal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis eksternal terlebih dahulu. Analisis eksternal antara lain yang pertama ada analisis pelanggan. Pelanggan merupakan seseorang yang membeli barang dan jasa. Pelanggan merupakan hal yang penting dalam suatu bisnis karena pelanggan merupakan orang yang mengkonsumsi produk yang akan dijalankan.
Dalam hal ini, kedai receh Habasit menargetkan sasaran utama pelanggan kalangan remaja dan dewasa, terutama bagi generasi milenial yang menyukai camilan pedas dan makanan yang baru viral atau booming di pasaran. Di antaranya, pangsit bakar isi bakso, bakso bakar, dan juga keripik pangsit pedas manis. Tak hanya itu, kami juga memiliki beberapa varian rasa pedas dan juga tidak pedas, sehingga pelanggan dapat memilih sesuai selera mereka masing-masing. Selanjutnya, analisis eksternal yang kedua adalah analisis pesaing. Pesaing itu sendiri merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh orang lain, namun usahanya sama dengan usaha yang kita jalankan. Dalam bisnis kedai receh Habasit ini memiliki keunggulan tersendiri untuk dapat memenangkan persaingan dalam bisnis yang kita jalankan adalah terkait dengan bumbu yang kami gunakan menggunakan bahan racikan sendiri sehingga mempunyai khas tersendiri. Dengan hal tersebut diharapkan bisa bersaing dengan pesaing yang lain yang mempunyai usaha yang sama. Baik, selanjutnya di sini ada analisis pasar atau STP. Yang pertama, segmentasi. Segmen pasar dari kedai receh Habasit ini adalah bagi semua kalangan masyarakat. Pengelompokan segmen pasar yang dilakukan berdasarkan faktor geografi. Kedai receh yang akan kami jalankan berada di wilayah Sragen, tepatnya di Jalan Grogol. Alasan pemilihan tempat tersebut karena Sragen merupakan kota budaya dengan pendapatan masyarakat rata-rata menengah ke atas, sehingga sangat bagus untuk kelancaran usaha kedai receh dalam pengembangannya di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, kemudian yang kedua ada segmentasi demografi. Kedai receh adalah ditujukan untuk semua usia, kemudian untuk gendernya laki-laki dan perempuan, lalu untuk penghasilan terjangkau oleh semua kalangan ekonomi atas hingga ke bawah. Nah, kemudian untuk segmentasi psikografi, ini ditujukan untuk semua tingkat kelas sosial. Lalu untuk kepribadiannya bagi individu yang senang akan camilan. Selanjutnya yang kedua ada targeting. Sini target konsumen kedai receh adalah segmen menengah ke bawah, di mana harga yang kami tawarkan relatif terjangkau target pasar. Untuk target pasar kedai receh Habasit adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, serta semua kalangan pecinta pedas. Nah, kemudian untuk positioning, dalam hal ini kedai receh akan menetapkan posisinya sebagai tempat makanan camilan generasi milenial yang instagramable dan bernuansa kekinian. Selanjutnya ada analisis lingkungan. Untuk yang pertama faktor ekonomi. Nah, untuk faktor ekonomi di sini kedai receh berlokasi di daerah Sragen, yang mana kondisi ekonomi masyarakatnya cukup stabil dengan pendapatan menengah ke atas dan cocok untuk kelancaran penjualan kedai receh kami ini. Nah, selain itu, harga produk yang ditawarkan oleh kedai receh Habasit sangat terjangkau dan juga ramah kantong, sehingga tidak membuat calon konsumen terbebani untuk dapat menjangkau produk yang kami tawarkan. Kemudian untuk faktor sosial, aspek ini merupakan pertumbuhan populasi, distribusi usia, dan juga mengenai hal apa yang bisa menarik konsumen untuk membeli produk kedai receh Habasit. Selanjutnya untuk faktor politik, mengenai bisnis kedai receh Habasit dalam aspek politiknya yaitu legalitas pajak hak cipta dalam bisnis harus diperhatikan agar bisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, untuk keadaan politik di Indonesia itu sendiri masih dalam kondisi yang stabil, sehingga tanpa adanya pergolakan partai yang berpengaruh pada keberadaan bisnis kami ini. Nah, kemudian yang keempat ada faktor teknologi. Mengenai bisnis kedai receh Habasit yang akan kami jalankan memanfaatkan teknologi yang ada, yakni dalam kegiatan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dengan menggunakan internet, dapat mendistribusikan makanan dengan memakai aplikasi ekspedisi seperti GrabFood, GoFood, maupun ShopeeFood. Kemudian untuk faktor hukum, bagi setiap pelaku usaha kuliner atau makanan wajib untuk mengurus surat izin edar produk maupun pendaftaran nama produk yang akan dipasarkan terlebih dahulu karena kualitas standar mutu produk mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan tubuh. Maka dari itu, kedai receh akan meminta izin BPOM terlebih dahulu sebelum mengedarkan produknya kepada konsumen. Nah, selanjutnya mengenai analisis strategis yang kedua yakni analisis internal.
Analisis internal di sini ada 3. Yang pertama, kekuatan modal. Nah, untuk modal berasal dari pengumpulan dana setiap anggota usaha kedai receh ini. Akan tetapi, keterbatasan modal kedai receh Abasit menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha. Untuk itu, kami perlu mencari investor yang memiliki kebijakan mudah dalam pengembalian hasil dan jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian yang kedua ada produksi dan operasional. Kedai receh Abasit sudah memiliki standar untuk setiap produk yang akan dipasarkan luas kepada para konsumennya, yaitu dengan memperhatikan bahan serta kualitas dari produk tersebut. Lalu mengenai penghitungan stok produk pun juga dilakukan dengan rinci agar tidak terjadi habisnya masa layak konsumsi. Seperti yang diketahui pada produk kami tidak mengandung pengawet, maka dari itu harus diperhatikan masa tanggal produksi dengan masa edar produk. Nah, kemudian mengenai analisis internal yang ketiga ada analisis sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia itu sendiri kan sudah merupakan bagian penting dari sebuah usaha. Nah, di sini sebagaimana pada kedai receh, karyawan mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan usaha. Dalam kedai receh Abasit mempunyai 2 karyawan yang telah membantu dari proses pembuatan produk hingga memasarkannya. Kedai receh Abasit ini juga telah bekerja sama dengan Gojek dan Grab sehingga sudah menerima pesan antar atau delivery. Ada juga layanan COD langsung dengan karyawan apabila jarak tempuhnya dekat dengan lokasi. Kemudian ada SWOT analisis. Untuk SWOT analisis yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini antara lain ada produk halal dan berkualitas, harga yang bersaing, loyalitas SDM, dan juga lokasi yang strategis. Kemudian ada weakness atau kelemahan dari bisnis kedai receh. Yang pertama ada manajemen tradisional, kemudian yang kedua minimnya promosi, lalu yang ketiga wilayah distribusi masih terbatas. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada loyalitas konsumen, kemudian perkembangan dunia kuliner, dan yang ketiga pangsa pasar bakso dan pangsit yang luas. Lalu yang keempat atau yang terakhir di sini adalah ancaman threat. Yang pertama ada kenaikan harga bahan baku, yang kedua banyaknya produk tiruan, dan juga yang terakhir adanya usaha yang sejenis. Baik, selanjutnya di sini ada strategi 4P. Untuk strategi 4P yang pertama ada price, yakni harga produk dari kedai receh Abasit. Harganya sangat terjangkau. Untuk bakso dan pangsit kami bandrol dengan harga Rp2.000 per tusuk, sedangkan untuk produk keripik pangsit hanya Rp8.000 per piece. Nah, kemudian yang kedua ada produk. Kedai receh menawarkan berbagai produk dengan bahan baku utama yaitu pangsit dan bakso. Untuk bahan baku bakso, kami dapat membuat produk bakso bakar, bakso goreng dengan bumbu seblak, dan lain sebagainya. Untuk produk pangsit, kami mengolahnya dengan cara dibakar sehingga menjadi pangsit bakar. Selain itu, kami juga menggorengnya dan membuat menjadi keripik pangsit dengan varian rasa pedas manis. Selanjutnya untuk strategi yang ketiga ada place. Nah, untuk tempat atau lokasi dari kedai receh Abasit ini lokasinya sangat strategis karena dekat dengan jalan raya yang mana juga dekat dengan area permukiman warga dan sekolah, tepatnya di Jalan Gronong Sragen. Kemudian untuk strategi yang keempat ada promotion. Untuk promosi dari produk kedai receh Abasit ini kami lakukan melalui Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga membuat voucher diskon sebagai media promosi. Nah, selanjutnya ada rencana organisasi dan manajemen. Untuk nama usaha kedai receh Abasit, kemudian nama pemilik Winda Fenty Karyani. Untuk alamatnya di Kembangan RT 26 RW 7 Sidodadi Masaran Sragen. Lalu untuk bentuk badan usaha UMKM dan jumlah SDM atau karyawannya ada 2 orang. Untuk struktur organisasi dapat dilihat pada slide di sini. Untuk pimpinannya Winda, kemudian pemasaran Atra, dan keuangan Mudia. Selanjutnya untuk rencana produksi dan operasi. Yang pertama ada jenis produk. Produk yang kami tawarkan atau yang kami produksi adalah pangsit bakar isi bakso, keripik pangsit. Untuk proses pengerjaan dan operasional, waktu atau jam kerja kedai receh Abasit ini dijalankan
di hari Senin sampai Sabtu. Kemudian untuk waktu berjualan atau beroperasi mulai dari pukul 7 pagi hingga jam 11 siang. Kemudian untuk manfaat dan kegunaan produk kedai receh Habasit, yang pertama adalah mengendalikan nafsu makan. Kemudian yang kedua mengontrol rasa lapar. Yang ketiga mengontrol tingkat insulin. Kemudian yang keempat meningkatkan fungsi otak. Dan yang kelima memperbaiki mood. Kemudian yang terakhir membantu memenuhi kebutuhan gizi. Selanjutnya yang keempat ada lokasi usaha. Nah, untuk lokasi usaha kedai receh kami ini berada di Dalangan RT 26 Klewonan Masaran Sragen, Jawa Tengah. Kemudian untuk peralatan yang dibutuhkan ada beberapa peralatan. Kemudian untuk bahan baku, di sini bahan baku utama produk kami adalah kulit pangsit dan adonan bakso. Baik, selanjutnya untuk rencana keuangan. Nah, rencana keuangan yang pertama ada kebutuhan dana. Untuk biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk biaya tetap keseluruhan di sini dapat dilihat di tabel, yakni total untuk biaya tetap keseluruhan 3.019.000. Nah, kemudian selanjutnya ada biaya tetap produk pangsit total Rp687.500. Kemudian biaya produksi yang kedua ada biaya variabel. Nah, untuk biaya variabel di sini diketahui untuk totalnya Rp1.508.000. Kemudian selanjutnya ada juga biaya variabel pangsit goreng, totalnya Rp825.500. Lalu untuk biaya pemasaran dan administrasi umum total Rp140.000. Sehingga modal awal yang dibutuhkan adalah totalnya Rp5.367.000. Untuk total biaya selama 1 bulan yang dibutuhkan adalah Rp2.378.000. Kemudian selanjutnya ada biaya pokok penjualan. Untuk menghitung HPP di sini yang pertama rumusnya ada total biaya produksi ditambah biaya lain-lain kemudian dibagi dengan jumlah produksi. Nah, diketahui untuk bakso bakar dan paksi bakar HPP diketahui sebesar Rp641. Kemudian untuk produk keripik pangsit Rp6.985. Lalu untuk menghitung harga jual. Nah, di sini untuk menentukan harga jual, rumusnya adalah HPP ditambah dengan laba yang diinginkan. Untuk produk yang pertama, yakni bakso bakar dan paksi bakar, kami menginginkan laba sebesar 1.400, sehingga untuk harga jual ditentukan jadi Rp2.000 per tusuk. Kemudian untuk produk keripik pangsit, kami menghendaki laba sebesar 1.000. Kemudian harga jual keripik pangsit menjadi Rp8.000 per piece. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Untuk analisis kelayakan usaha yang pertama, analisis keuntungan, ada pendapatan. Untuk total pendapatan per bulan ada Rp3.401.500. Nah, kemudian persentase laba di sini diketahui 143%. Nah, dengan demikian untuk payback period hasilnya adalah 0,699 bulan. Nah, selanjutnya analisis yang kedua ada analisis titik impas. Nah, untuk analisis titik impas di sini untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Nah, sehingga diketahui untuk BEP dalam unit produk bakso bakar dan paksi bakar 11 unit masing-masing. Kemudian untuk produk keripik pangsit BEP dalam unitnya 6 unit. Sedangkan untuk BEP dalam rupiah bakso bakar dan paksi bakar masing-masing Rp21.000. Kemudian untuk keripik pangsit Rp50.000. Selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Nah, untuk proyeksi laba rugi di sini dapat dilihat pada tabel sehingga menghasilkan laba bersih sebesar Rp3.261.500. Nah, kemudian untuk sumber dananya. Di sini sumber dana diperoleh dari iuran setiap anggota dan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan. Modal awal ada Rp5.367.000 sehingga dari setiap anggota memberikan dana masing-masing sebesar Rp1.789.000. Nah, di sini ada bisnis model canvas. Nah, dapat dilihat pada tabel untuk key partnership, ada supplier, pemasok bahan baku dan juga
pelanggan tetap. Nah, kemudian untuk key activities antara lain ada pembelian bahan baku, produksi, pengemasan, penjualan. Kemudian untuk key resources, di sini ada sumber daya manusia, tempat atau alat produksi, kemudian juga biaya transportasi apabila delivery dan COD. Lalu untuk value proposition, yang pertama ada harga terjangkau, yang kedua ada pelayanan yang baik, kemudian yang ketiga menggunakan bahan baku yang berkualitas. Untuk customer relationship, yang pertama layanan personal konsumen, komunikasi secara langsung, kemudian melakukan promosi online melalui WhatsApp dan Instagram. Yang ketiga memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, kemudian juga meminta testimoni dari pelanggan. Kemudian ada juga customer segment, yaitu menjangkau seluruh segmen pelanggan, pria dan wanita dari usia 10 hingga 45 tahun, yakni pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Untuk channelnya, yaitu melalui informasi secara langsung, sistem delivery, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Untuk cost structure, biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya promosi. Untuk revenue stream, yakni modal sendiri, kemudian juga hasil penjualan online dan offline, dan memberikan diskon kepada customer dengan pembelian jumlah tertentu. Nah, di sini dapat lihat untuk dokumentasi. Yang pertama ada logo, kemudian yang kedua ada foto poster produk, kemudian ada dokumentasi pada kegiatan bazar. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.